Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu kamu adalah standard kelas tinggi di matanya. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak mengapakah seseorang yang kamu cintai memandang kamu sebagai seseorang yang memiliki standard kelas tinggi di matanya dia. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan soalan ini ya. Siapakah dia yang jatuh cinta banget sama kamu dan memandang dirimu sebagai seseorang yang memiliki standard kelas tinggi di matanya dia? Okey guys, kita akan mulakannya. Siapakah dia? Seseorang yang sangat jatuh cinta dengan dirimu. Seseorang yang memandang kamu sebagai seorang yang berstandard kelas tinggi di matanya dia. Two of Pentacles. Orang ini orangnya sibuk teman-teman ya, sangat sibuk dengan pekerjaan, dan saya menangkap energi dia yang seperti sedang juggling detik ini ya. Mungkin sedang berada di antara dua pilihan, tetapi kerana kartu ini mengindikasikan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, saya menangkap energi dia yang sangat sibuk dengan pekerjaan detik ini. Orang ini sangat seperti perlu mengelolakan ya kondisi keuangannya dengan baik. Dan entah kenapa teman-teman ya, saya menangkap bahawa dia sedang juggling akan sesuatu, sama ada ini berkaitan dengan keuangan atau mungkin ya dihadapkan kepada sebuah keputusan yang perlu dia ambil dan perlu diimbangi detik ini. Yang pasti teman-teman ya, orangnya sedikit keras kepala, orangnya posesif, dan dia juga merupakan seseorang yang jikalau dihadapkan kepada sebuah keputusan itu ya, akan mengambil waktu sebelum dia memberikan keputusan seperti itu ya. Tetapi orang ini sangat rajin bekerja dan detik ini sedang sangat sibuk ya memfokuskan segala energinya kepada pekerjaan dan juga kepada penghasilan uang ya, sekurang-kurangnya untuk mengekalkan ya kestabilan keuangan seperti itu ya. Ten of Swords. Wow, orang ini teman-teman ya sudah cukup lelah. Dia sudah cukup lelah dengan kondisinya yang seperti ini ya. Saya menangkap dia merasakan seperti ada sedikit energi berputus asa, terlalu lelah bekerja, terlalu seperti sudah terlalu overthinking about money seperti itu ya. Sangat lelah memikirkan kondisi keuangannya setiap hari. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin sangat khawatirkan ya. Saya menangkap energi yang sedikit berbeza hari ini ya. Dia mungkin seorang yang sudah agak berusia. Mungkin ya usianya sudah meningkat seperti sehingga ya hampir mencapai ke tahap pensiun ya. Maka dia seperti sedikit galau ya, sedikit khawatir apakah dia masih mampu ya untuk bekerja selagi diberikan tahun-tahun yang ada itu sebelum mencapai tahap pensiun teman-teman ya. Dan dia sangat khawatir jikalau tidak diberikan cukup waktu untuk menghasilkan uang yang lebih. Nah, orang ini mungkin sudah agak berusia, itu maksud saya ya, dan dia merasakan begitu kelelahan, sering-seringan perlu memikirkan ya, bermati-matian memikirkan cara untuk mendapatkan atau mengekalkan kondisi keuangannya. Orang ini sangat fokus ke arah bisnes, sangat fokus ke arah mencari uang, dan detik ini dia seperti kelelahan. Mungkin juga ada masalah di tempat kerja dan dia merasakan seperti terpaksa berjuang seorang diri. Dia tidak dapat mengandalkan sesiapa selain daripada dirinya sendiri. Beberapa di antara dia di sini mungkin terlalu sibuk ya, sehingga sudah mulai kurang berkomunikasi dengan kamu. Beberapa di antara yang lain pula merasakan seperti kalian semakin berjarak ya, kalian semakin berjarak, komunikasi yang semakin berkurangan. Kita akan lihat lagi.
di sini ada Knight of Cups. Nah, walaupun kondisi yang seperti itu ya, jauh di dalam hatinya, orang ini sepertinya masih ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Masih ada rasa sayang, masih ingin menyelami perasaan kamu dan masih ingin mengekal hubungan baik dengan kamu. Tetapi masalahnya, ketika dia mulai seperti menyedari akan perasaannya kepada kamu, beberapa di antara kamu sudah mulai berenggang. Sama ada mulai tidak berkomunikasi, berjauhan dengan satu sama lainnya, hubungan yang semakin dingin. Tetapi menurut orang ini teman-teman ya, walaupun kalian mungkin sedikit komunikasi dan jarang bertemu, dia masih ingin dan berharap ya hubungan ini dapat dikekalkan. Hubungan baik ini dijaga dengan baik dan dia masih datang untuk memberikan kamu sesuatu, menawarkan cintanya. Orang ini masih ada rasa sayang, masih ada rasa rindu dan masih memikirkan kamu walaupun kalian sudah lama tidak berkomunikasi. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada indikasi yang menunjukkan mungkin beberapa di antara kamu atau dia seperti mulai melepaskan koneksi hubungan ini. Seperti itu ya. Okey, di sini ada The Hangman. Cukup sinkron sekali ya. Hubungan yang sedang digantungkan. Sedang tidak berkomunikasi, sedang memantau situasi. Nah, ini kondisi si dia yang tidak mahu terburu-buru mendesak kamu. Maka dia merasakan jikalau kamu mengurangkan communication ya, tidak berkomunikasi dengan dirinya, dia seperti memberikan ruang. Orang ini cenderung memantau kamu dari kejauhan, tidak berani ya untuk menghampiri kamu, datang dekat dengan kamu, bertanyakan secara langsung. Dia lebih cenderung seperti curi-curi pandang ya, memantau kamu dari kejauhan, dan jikalau ini hubungan long distance relationship, dia akan memantau kamu di social media. Seperti itu ya. Orang ini orang yang cukup budiman, orang yang mempunyai tutur bicara yang begitu sopan, orangnya baik, orangnya lemah lembut ya, baik dia seorang wanita ataupun lelaki, dan dia seorang yang cukup bijaksana. Orangnya pandai teman-teman. Orang ini banyak akal dan mempunyai sudut pandang yang berbeza ketimbang dengan orang lain. Dan dia sering seperti menghindar, menjauhkan diri ketika dia memerlukan waktu untuk berfikir. Dia tidak akan terburu-buru memberikan kamu keputusannya, tetapi cenderung menarik diri jikalau dia merasakan dia perlukan waktu untuk bersendirian bagi mencari solusi. Ya, orangnya begini. Saya menangkap beberapa di antara dia sama ada middle age ya, ataupun jauh lebih tua dari umur kamu, seperti itu ya. Tetapi yang pasti mempunyai emosi yang cukup matang, tutur bicara yang sangat sopan. Baik seorang wanita atau lelaki, orangnya lemah lembut. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini sangat money oriented teman-teman. Sering memikirkan isu keuangan. Bagaimanakah untuk mendapatkan keuangan yang lebih ya. Begitu, dia sering memikirkan ke arah ini. Orangnya pekerja keras dan dia sangat mengutamakan pekerjaannya. Orangnya sibuk. Saya juga menangkap orang ini sedikit cerewet teman-temannya, very choosy. Mungkin beberapa di antara dia ya sudah berkali-kali tukar pasangan, sama ada ikatan sah ataupun tidak, tetapi sehinggalah detik ini tidak pernah bertemukan pasangan yang tepat. Kamu tahu kenapa? Kerana dia orangnya cerewet. Maka dia mencari standard yang paling tinggi. Dan menurut si dia, kamu memiliki itu. Kita akan lanjutkan readingan ini dan kita akan lihat ya sebentar lagi. Nah, benar teman-teman ya, orangnya penuh dengan ketelitian. Daripada Eight of Pentacles ini ya, orangnya very skillful. Skillful itu seperti orang yang cukup berbakat dan juga mahir ya di dalam bidang pekerjaannya. Cukup mahir, cukup expert ya, sangat baik dari segi bidang pekerjaannya. Orang ini penuh dengan ketelitian. Segala details itu akan diperhatikan. Seseorang yang mengatur rencana. Berjalan sesuai dengan jadual. Seperti itu ya. Dia akan merencanakan, okey, hari ini buat apa? Keesokannya, sebelum keesokan hari, dia sudah tahu. Keesokan harinya, apakah kerja untuk keesokan harinya? Sudah diatur rencana itu. Sudah diatur ya schedule itu. Seperti itu ya. Orang ini cukup teliti. Dan dia seorang yang benar-benar ya mahir, expert dari segi bidang pekerjaannya. Segala ketelitian itu akan diperhatikan. Orang yang akan melakukan sebuah tugas itu ya dengan baik sekali. Nah, ini yang saya tarik di sini ya, penuh dengan ketelitian. Orang ini bukan saja details teman-teman ya, tetapi dia juga akan memperhatikan sesuatu itu dengan details. Termasuklah kamu ya. Okey teman-teman, di sini ada Nine of Cups. Orang ini sangat mengandalkan emosinya sendiri.
Beberapa di antara dia di sini, some ada single parents, atau sehinggalah detik ini belum bernikah. Sudah tentu ya, orang yang begitu cerewet dan harus menepati cita rasanya masih lagi memilih-milih. Tetapi orang ini teman-teman ya, sangat mengandalkan emosinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain untuk bahagia, tetapi sangat bergantung kepada emosinya sendiri. Detik ini saya menangkap energi dia yang sedang duduk di sebuah sudut. Mungkin juga ya, kebelakangan ini tidak menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya, orang sekitarnya, dan sering merenungkan kamu. Sangat merindukan kamu, tetapi masalahnya kalian seperti membatasi. Saya tidak tahu ini atas alasan apa ya, sama ada keras kepala, ego, terlalu sibuk ya, pelbagai alasan yang diberikan, tetapi kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Dia juga memilih-milih teman-teman. Orang yang cerewet ini akan memilih-milih kawan dengan siapa dia habiskan waktu dan tidak akan sebarangan ya menghabiskan waktunya dengan sesiapa sahaja. Jikalau dia tidak dapat menghabiskan waktunya dengan kamu, let it be ya, dia tidak akan menghabiskan waktunya dengan orang lain. Kerana dari tadi saya menangkap dia seorang yang cukup cerewet teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pembacaan hari ini dan kita akan lihatkan mengapakah dia memandang kamu sebagai seseorang yang memiliki standard kelas tinggi. Mengapakah according ya, menurut si dia ini, kamu ini adalah someone high class begitu ya. Kita lihatkan mengapakah menurut si dia kamu mempunyai standard kelas tinggi di matanya. Kita dengarkan daripada seseorang yang begitu cerewet di sini ya. Seseorang yang very choosy, memilih-milih. Wow teman-teman, Queen of Cups. Kerana kamu adalah seorang empath. Dengan kehadiran Queen of Cups ini teman-teman, ini melengkapi kamu sebenarnya. Kamu bukan saja bijak dari segi mental, tetapi juga bijak dari segi emosi. Kamu seorang empath. Kamu mendengarkan orang lain bukan dengan telinga kamu, tetapi dengan hati kamu. Kamu menggunakan kebijaksanaan ya untuk memberi solusi, menggunakan perasaan empath yang kamu miliki. Kamu adalah orang yang penuh dengan welas asih. Selalunya teman-teman ya, orang yang high in IQ ini ya, ada kalanya akan kekurangan dari segi kepintaran emosi. Tetapi di sini ya, dia merasakan kamu bukan saja cerdas, bukan saja pintar dari segi intelektual, tetapi dari segi emosi, you are the winner. Kamu seperti sangat bijak menggabungkan atau menggandingkan kebijaksanaan mentalmu dengan kebijaksanaan emosimu. Nah, ini membuatkan kamu menjadi sebuah package lengkap, a complete person yang seperti mempunyai standard kelas tinggi di matanya. Dari segi penampilan kamu, dari segi kamu membawa diri kamu ya, how you represent yourself, cara kamu bertutur bicara, cara kamu duduk, cara kamu berjalan, cara kamu berbicara dengan orang sekitar kamu, bagaimana kamu menghormati sama ada kamu sedang berbicara dengan orang tua, kanak-kanak. Ini semua diperhatikan. Bagaimana kamu bergaul dengan orang sekitar kamu. Menurut si dia, kamu memiliki high class ya, kamu memiliki kelas tinggi di matanya. Terlalu high class kerana cara penampilan kamu, cara kamu membawa diri. Kamu memiliki standard kelas tinggi di matanya si dia. Seperti bukan sebarangan orang biasa, tetapi benar-benar ya, kerana di sini terlihat kamu menghormati diri kamu. Nah, ketika kamu berjaya menghormati diri kamu, sudah pasti kamu tahu bagaimana untuk menghormati orang lain. Dan kamu sentiasa memberikan solusi ya, bringing comfort, memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dan dia sangat tertarik ke arah ini. Kamu tahu teman-teman, ada perkataan yang tidak tahu saya terjemahkan ya. You know how to capture other person. Kamu tahu cara yang tepat untuk memikat orang sekitar kamu. Dengan cara kamu yang tersendiri. Maka ini membuatkan dia merasakan kamu adalah standard kelas tinggi di matanya. Kamu pendengar yang baik. Maka kamu diminati oleh banyak orang ya, sama ada orang tua, orang muda, lawan jenis, kanak-kanak, pasti akan menyukai kamu. Dan ini diperhatikan oleh si dia dengan baik. Siapa saja ya yang lalu lalang di tepi kamu ya, yang berbual dengan kamu, akan sangat tertarik dengan belas asih, dengan sikap kamu yang very
empathize ya, because you are an empath ya. Kamu orang yang seperti memberi aura healing yang baik, mempunyai keupayaan ya berhubung dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih berkesan. Seperti itu ya. Maka dia tidak pernah mengalami ya pengalaman ini dengan orang lain. Maka menurut si dia, seorang yang cerewet ini, seorang yang choosy ini, kamu mempunyai standard kelas tinggi di matanya dia. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Menurut pandangan kamu pula, bagaimanakah dirinya? Nah, kini kita akan lihatkan dari pihak kamu ya. Menurut kamu pula, ataupun pandangan kamu, bagaimanakah dirinya? Apakah si dia ini yang very choosy ya, cukup cerewet ini, juga mempunyai standard kelas tinggi di mata kamu? Apakah pandangan kamu terhadap si dia ini? Apakah kalian mempunyai sudut pandang yang sama? Kita lihatkan ya. The Hermit. Wow. Menurut kamu teman-teman ya, dia mungkin seorang jomblo, seorang single yang sudah lama tidak kembali bernikah atau tidak pernah bernikah dan masih mencari-cari. Kamu mendapatkan gambaran bahawa dia seorang yang penyendiri. Dia sengaja mungkin ya tidak mahu bernikah, tidak mahu ada pasangan kerana dia seorang yang cenderung menarik diri. Orangnya beribadah menurut kamu, sangat mendekatkan diri dengan Tuhan dan orang ini mengandalkan dirinya dalam menjalankan hidupnya sepanjang ini. Jikalau dia sudah berumur ya, daripada kartu Hermit ini dia mungkin 40 tahun ke atas atau jauh lebih tua. Menurut kamu dia mempunyai sudut pandang yang tersendiri, cara pandang yang tersendiri, ketetapan caranya yang tersendiri dan dia seperti orang yang ada kalanya cenderung memberikan kamu gambaran yang dia baik-baik sahaja jikalau dia bersendirian. Ada kalanya memberikan gambaran suka ya, suka seperti menarik diri, suka bersendirian, suka tidak diganggu, please do not disturb me. Ini gambaran yang dia berikan kepada kamu. Tetapi sebenarnya kamu juga menyedari orang ini kesepian. Tetapi dia seorang pemikir, sering mencari cara, sering mencari solusi. Beberapa di antara dia di sini masih lagi mencari pasangan yang tepat itu sehinggalah detik ini. Tetapi kerana dia seorang yang cukup cerewet, mungkin ya cita rasa yang tidak dapat ditepati, maka dia masih mencari dan mencari. Ada kalanya ya, ada kekosongan jiwa yang dapat kamu rasakan daripada orang ini. Orang ini ingin disayang, ingin diberikan perhatian, tetapi ada kalanya dia seperti menarik diri dari kamu, menghindar. Ketika kamu menunjukkan sikap seperti prihatin, kepedulian terhadap dirinya, dia akan semakin memencilkan dirinya, menghindar. Ini gambaran yang dia berikan kepada kamu secara nyata. Orang ini bijaksana teman-teman ya. Dia mempunyai pikiran yang sangat tajam dan sering merenungkan sesuatu itu sedalam yang mungkin. Orangnya sangat menghormati tradisi, old soul ya, sangat mempunyai cara pemikiran yang lama. Dan dia akan memikirkan sebaik mungkin. Orang ini akan menghindar ya daripada gosip-gosip yang tidak baik. Dan ketika kamu mungkin bergosip dengan dirinya atau mungkin mengatakan sesuatu, mungkin kamu sampaikan judgement ya terhadap orang lain, menilai orang lain, dia akan mendiamkan dirinya sahaja. Jikalau penilaian kamu itu mungkin sedikit ke arah negatif, dia akan mendiamkan sahaja. Contohnya kamu mungkin ya beritahu, kawan baik kamu seperti ini, kawan saya seperti inilah, perangannya, kelakuannya begini-begini. Dia hanya akan mendiamkan. Dia cenderung tidak suka bergosip ataupun ke arah ya berbicara tentang perkara-perkara yang negatif berkaitan dengan orang lain. Orang ini tidak suka mengata. Nah, begitu ya. Dia suka ke arah kebaikan. Dan saya tidak tahu mengapa ya, ada perasaan jiwa yang sunyi sepi yang saya tarik dari orang ini. Dan orang ini mungkin ya, beberapa di antara dia ini mungkin tinggal bersendirian, mungkin ada keluarga, mungkin keluarganya besar, tetapi mungkin ya semua ahli keluarga itu berjauhan. Kamu sesuaikan. Tetapi gambaran yang dia berikan kepada saya, menurut kamu ya, pandangan yang dia berikan kepada kamu, dia mungkin ya, I don't know you guys, mungkin dia baik begini saja. Bersendirian. Dia akan menjaga, mengekalkan pertemanan yang baik dengan kamu. Belis ya, teman tetapi mesra, tetapi tidak akan lebih dari itu. Seperti orang yang tidak bersedia ke arah komitmen, dia lebih menyibukkan diri dengan tugas sehariannya, mungkin bekerja, tetapi dia lebih suka begini, sendirian. Nah, begitu ya. Ini pandangan yang kamu dapatkan dari gambaran yang dia berikan kepada kamu.
Cukup berbeza teman-teman ya. Cara dia memandang kamu dan cara kamu memandang dirinya. Cukup berbeza sekali. Menurut si dia, kamu adalah wanita, lelaki yang berstandard kelas tinggi. Tetapi menurut kamu, dia seperti please do not disturb me. I don't know you guys ya. Saya mendapatkan gambaran ini. Tetapi orang ini cukup nyaman dengan kamu. Lingkungan pertemanannya selalu sama. Ya, kerana dia terlalu memilih-milih, maka mungkin orang ini tidak banyak kawan, tidak banyak rakan-rakan dan selalu hang out ya dengan grup yang serupa. Nah, orang ini memilih-milih. Begitu teman-teman ya. Bottom of the deck, the Hierophant. Di sini teman-teman orangnya cukup serious, very formal person, dan orang ini mempunyai kematangan emosi yang amazing. Dia seorang pemerhati, a very observant person, dan dia sangat mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Jikalau ada perasaan berkomitmen dengan kamu tanpa sebarang ikatan ya, dia tetap akan berkomitmen. Orang ini mungkin ya jauh di dalam hatinya, walaupun kalian ini tidak ada ikatan sah ya, dia sangat berkomitmen terhadap persahabatan dan dari segi perasaannya kepada kamu. Orang ini sudah lama memerhatikan kamu. Segala sesuatu yang kecil tentang kamu juga tidak pernah dia terlepas pandang. Maka dia sedar, kamu adalah seorang wanita, lelaki yang berstandard kelas tinggi di matanya dia. Di sini teman-teman ya, orangnya serius. Orangnya serius, tetapi ada kalanya suka bercanda, suka mengusik kamu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Menggunakan kartu yang berbeza, mengapakah baginya kamu ini berkelas tinggi atau berstandard tinggi di mata si dia? Kita lihatkan lagi ya dari sudut pandangnya. Mengapakah dia melabelkan kamu sebagai seorang wanita, lelaki yang berstandard kelas tinggi? Why are you appearing as a high class woman, high class man di matanya si dia? Mengapakah menurut si dia ini kamu seperti ini? Vitality. Di sini teman-teman ya, kerana kamu sering memberikan energi kecergasan. Ya, kamu bukan saja wanita lelaki yang cerdas, tetapi kamu sangat aktif. Sangat aktif dari segi kamu merepresentasikan dirimu. Seperti cara kamu berbicara itu penuh dengan semangat. Cara kamu berjalan itu juga penuh dengan semangat. Dan kamu memiliki a very active lifestyle. Segala perbualan kamu ini tidak membosankan. Ya, kamu orang yang memberikan solusi, memberikan semangat, dan gaya hidup kamu ini very aktif. Walaupun mungkin ya beberapa di antara kalian di sini mungkin seumuran dengan si dia, tetapi kamu masih mengekalkan the lifestyle ya, the active lifestyle. Sering sentiasa cergas. Ya, mungkin suka berolahraga, mungkin juga walaupun umur kamu sudah meningkat, kamu tidak bergerak seperti orang tua. Kamu tetap bergerak seperti anak-anak muda. Begitu cergas, ya, begitu bersemangat, bertenaga. Nah, ini memberikan aura positif kepada dirinya secara tidak langsung. Maka menurut si dia, ini sebahagian daripada kelas yang kamu miliki. Awareness. Dia juga menyedari ya, kamu memiliki kesedaran yang cukup tinggi. Kamu orang yang suka belajar. Ketika kamu mendengarkan sesuatu itu dari hati kamu, kamu orang yang sangat suka belajar. Kamu orang yang mempunyai kesedaran yang cukup tinggi, seperti Sahasrara, teman-teman ya, ataupun the Crown Chakra. Kamu sangat seperti, how to say this ya, ada koneksi di antara kamu dengan semesta. Kamu sangat mengkoneksikan diri kamu dengan semesta. Belajar, cari tahu, dan sering mendapatkan pencerahan. Menurut si dia ini ya, tahap kesedaran kamu itu amazing. Cukup luar biasa. Dan dia sangat menyukai kebijaksanaan kamu. Sudah saya tarik daripada kartu The Queen of Cups tadi ya. Seseorang yang bukan sahaja cerdas, tetapi juga sangat bijak dari segi emosi. Nah, di sini ya, selain daripada kesedaran yang tinggi, kamu juga mempunyai, sebentar teman-teman ya, Red Carnation. Oh, ini gambar ya, gambar bunga ini. Begini teman-teman, love. Ya, ada perkataan love. Kamu merupakan seseorang yang penuh dengan empath, belas asih, kasih sayang. Dia sangat sukakan semangat kamu yang cukup seimbang. Selain daripada bijak, selain daripada mempunyai hati yang baik, kamu seorang wanita lelaki yang mudah ya mengasihani orang lain. Dan ini sangat menyentuh dia.
You come with a complete package. Kamu ini begitu sempurna sebenarnya. Bukan saja seorang wanita lelaki yang berstandard kelas tinggi, tetapi kamu ini benar-benar sempurna di mata si dia. Ada kalanya kamu benar-benar membuatkan dia merasakan kamu ini cukup luar biasa. Bukan sahaja cantik dari penampilan, tetapi baik dari segi hati. Kamu orang yang penuh dengan kasih sayang yang tidak pernah mementingkan diri kamu. Sesibuk mana sekalipun ya, kamu tetap akan perjuangkan orang lain, mendahulukan orang lain. Beberapa di antara kamu di sini ya, sangat menyayangi kanak-kanak. Tidak kiralah teman-teman, anak kamu, anak orang, tetap anak kamu. Begitu ya, kamu sangat menyayangi kanak-kanak. Dan semua ini ya, seperti saya katakan tadi, melalui kartu The Hierophant di sini ya, dia memerhatikan segala perkara kecil tentang kamu kerana dia seorang yang detail oriented, benar-benar memfokuskan ke arah detail. Saya menangkap dia ini perfectionist. Hanya orang perfectionist sahaja ya yang akan mengejar kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu bukan senang untuk didapati teman-teman ya. Maka dia mencari dan mencari sehinggalah dia bertemu dengan kamu. Seorang wanita lelaki yang berstandard kelas tinggi. Sehingga kamu sampai ke tahap cita rasanya. Begitu ya. Kamu penuh dengan kasih sayang di jiwa kamu. Di sini ada detachment. Nah, apa yang membuatkan dia ya lebih tertarik kepada kamu? Kamu tidak mengandalkan emosi dan perasaan kamu kepada orang lain. Kamu tahu ya, bila kamu mencapai limit, jikalau kamu mendesak seseorang contohnya, ataupun kamu ingin orang itu respon kepada kamu, kamu tahu limit kamu di mana. Ketika kamu merasakan kamu sudah agak mendesak, agak mengepush, kamu akan menarik diri. Kamu tidak akan terus-terusan push begitu. Dan dia sangat sukakan ya, walaupun kamu sangat perjuangkan dia, sangat jatuh cinta dengan dirinya, kamu tetap tahu bagaimana untuk menjaga jarak yang sihat di antara kalian. Ada kalanya kamu juga seperti dia, mirroring, menarik diri. Nah, walaupun kedua kartu ini dibuka dari pihaknya ya, ini gambaran yang dia berikan kepada kamu. Tetapi saya tidak dapat menepis energi ya, yang kamu juga orang yang seperti mirroring, ada kalanya menarik diri dari si dia. Nah, ini cukup amazing. Dia sangat mempercayai yang kamu mencintai dia. Tetapi kamu masih lagi berhasil ya untuk menjaga jarak yang sihat di antara dia dengan kamu. Dan kamu juga pandai teman-teman, jika kamu merasakan ada orang yang memanfaatkan kamu, orang sekitar kamu yang menggunakan kebaikan kamu, kamu akan detach, menjauhkan diri. Maka menurut si dia kamu bijak. Kamu tidak akan just simply ya bercampur dengan semua orang walaupun kamu orangnya baik. Tetapi kamu juga seperti dia memilih, menghindar, menjaga jarak. Nah, ini cita rasa yang serupa. Orang yang cerewet, orang yang mengejar kesempurnaan, seseorang seperti dia perfectionist akan mencari seseorang yang seperti dirinya. Maka di sini teman-teman, menurut si dia, kamu adalah standard kelas tinggi ya. Kita lihat lagi. Dedication, kamu orang yang cukup dedikasi. Ketika kamu melakukan tugas ya, pekerjaan apapun yang kamu lakukan, kamu tidak melakukan sebuah pekerjaan itu ya dengan hanya sebatas tangan dan kaki kamu. Menurut si dia, kamu melakukan sebuah pekerjaan itu bersungguh-sungguh dengan determinasi, dengan hasil usaha dan dengan hati kamu. Jikalau kamu ingin melakukan sebuah pekerjaan itu penuh dengan dedikasi, bersungguh-sungguh melakukannya. Dan dia sangat menyukai ini, ada determinasi di dalam hati kamu yang sangat menarik perhatiannya. Dia tahu kamu ini orang yang tidak mudah berputus asa. You're a jet fighter, guys. Dan dia sangat menyukai semangat pejuang yang ada di dalam diri kamu. Tidak pernah ya, dia menemukan seorang wanita, lelaki yang pantang menyerah ya, seperti kamu di sini. Di sini ada purpose. Kamu seorang yang sangat ya, sangat apa teman-teman ya? Sangat memiliki tujuan hidup seperti itu ya. Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bertujuan. Kamu tidak akan sebarangan ya menghabiskan waktu kamu di luar tanpa sebarang tujuan. Kamu ini orang yang very purposeful. Jika kamu melakukan sesuatu itu ya baik pekerjaan yang sangat kecil, ada sebab-sebabnya. Dan dia perhatikan bagaimana kamu benar-benar ya berdedikasi melakukan sebuah tanggungjawab pekerjaan dengan penuh tujuan. Nah, begitu. Mungkin saya tidak tahu ya bagaimana terjemahkan ini dengan lebih baik, tetapi saya percaya kamu tahu apa yang ingin saya sampaikan di sini.
Dia melihatkan kamu sebagai seorang sosok yang matang, seorang yang benar-benar ada tujuan hidup. Seperti itu, tidak akan melakukan sebarang pekerjaan hanya semata-mata untuk membuang waktu. Dia perhatikan ya, kamu orang yang berencana, mempunyai tujuan hidup dan sangat berdedikasi terhadap kehidupan kamu. Maka di sini teman-teman ya, dia tidak akan menepis energi bahawa kamu ini seorang yang berstandard kelas tinggi di matanya dia. Beberapa di antara kamu benar-benar berhasil ya memenuhi ya tujuan hidup kamu, dan kamu sudah buktikan ini kepada dirinya dengan mungkin menukar sebuah hobi kepada pekerjaan atau membuka sebuah perniagaan secara kecil-kecilan. Jikalau kalian di sini rakan bisnes, dia memperhatikan bagaimana kamu mencurahkan ya atau memberikan idea-idea. Maka menurut si dia, kamu ini benar-benar seorang wanita, lelaki yang berkelas tinggi. Terlihat ya di kartu-kartu ini. Bottom of the deck, confidence. Nah, ini teman-teman ya, kepercayaan diri, keyakinan diri kamu, semangat kamu. Kamu orang yang cukup mandiri. Kamu mencari ide-ide itu ya, berlandaskan pikiran kamu sendiri kerana kamu seorang yang sangat berkeyakinan. Kamu sangat percaya diri, sangat yakin diri dan sebagainya. Saya merasakan teman-teman ya, orang ini benar-benar sangat jatuh cinta ya, bukan sekadar penampilan kamu, tetapi lebih ke arah kualitas yang kamu miliki. Saya percaya itu teman-teman ya. Baiklah, kita lihatkan lagi, mungkin menggunakan kartu yang sama ya. Apakah lagi sesuatu yang begitu istimewa tentang kamu sehingga menempatkan kamu di posisi yang seperti ini, standard kelas tinggi di matanya dia. Kita cuba cari tahu lagi ya. Apakah lagi sesuatu yang begitu istimewa tentang dirimu, sesuatu yang kamu miliki sehingga menempatkan kamu di posisi yang seperti ini di matanya? Apakah lagi kualitas kelebihan kamu? Wow, teman-teman, jikalau kamu seorang wanita ya, beberapa di antara kamu di sini sedikit energi maskulin. Mungkin ada yang tomboy di sini ya, mampu melakukan apa sahaja kerja yang boleh dilakukan oleh pihak lelaki. Nah, begitu ya. Menurut dia, kamu berkemampuan. Apa yang boleh dilakukan oleh pihak lelaki, perempuan juga dapat melakukannya. Mungkin beberapa di antara kamu wanita yang menonton ya, boleh membawa motosikal yang besar seperti ini, boleh memandu truk, memandu kenderaan yang besar, melakukan pekerjaan seorang lelaki. Kamu berkemampuan. Beberapa di antara kamu di sini mungkin a little boyish, sedikit tomboy, tetapi ciri-ciri kamu ini tetap menarik perhatiannya. Berkemampuan, berkebolehan. Seseorang yang benar-benar charge all the way out untuk mengejar kejayaan. Di sini teman-teman, dengan kehadiran The Chariot, tidak ada perbezaan, tidak ada obstacle, tidak ada halangan yang dapat menghentikan keinginan di hati kamu untuk mencapai tujuan, purpose. Kamu orang yang mengejar kejayaan, dan ini sesuatu yang dia jadikan panutan. Dia jadikan kamu ini sumber kekuatan di hatinya. Kerana kamu orang yang ingin berhasil, kamu orang yang ingin berjaya. Di sini terlihat dengan jelas ya, beberapa di antara kalian yang mungkin mempunyai persamaan dengan dia, turut mempunyai perbezaan-perbezaan tertentu. Kamu sesuaikan. Perbezaan status, agama, budaya, usia dan sebagainya. Seven of Swords. Kamu orang yang benar-benar suka ya mengambil risiko. Sudah tahu hal itu berisiko, tetap dijalankan, baik dari segi perhubungan atau pekerjaan. Kamu orang yang mengambil risiko, orang yang banyak cara, banyak akal, berencana and willing to take the risk. Walaupun ada kesedaran ya di pikiran ini mungkin berisiko, tetapi kamu tetap memberikan dia gambaran, so why not? Jikalau itu berisiko, saya tetap akan menghadapi risiko itu. Dan dia seperti, wow, is this really you? Apakah kamu benar-benar begini? Kerana kamu begitu berani ya untuk menghadapi risiko-risiko yang ada. Kerana apa teman-teman? Bersebelahan dengan The Chariot. To meet this purpose. Kerana kamu ingin berjaya. Tidak ada apa yang dapat menghalangi kamu. Rintangan, halangan, perbezaan, kamu maju terus. Dan kamu orang yang banyak akal. Dan dia perhatikan pergerakan kamu seperti saya sebutkan barusan tadi ya. Selain daripada beberapa di antara kamu wanita yang mungkin ya sangat suka menaiki motosikal ini, saya juga merasakan seperti saya sebutkan di awal bacaan, pergerakan kamu yang pantas.
Tidak lelet teman-teman, tidak terhegeh-hegeh. Di Malaysia kita tidak gunakan perkataan lelet, tetapi kita menggunakan perkataan terhegeh-hegeh. Walaupun kamu seorang yang sudah 40 tahun ke atas, sudah agak berusia, pergerakan kamu itu pantas, penuh dengan semangat. Tidak seperti some of orang muda sekarang ini mempunyai sikap yang malas dan terlihat dengan jelas cara mereka bergerak. Kamu tahu teman-teman, cara kita menilai seseorang ingin tahu orang itu malas ataupun orang itu rajin lihatkan saja dari pergerakannya. Kita juga boleh memantau umur usia seseorang melalui pergerakannya. Sudah pasti yang tua itu akan bergerak perlahan. Tetapi menurut dia, kamu ini penuh dengan antisipasi. Kamu penuh dengan pergerakan, penuh dengan action oriented person. Apa yang kamu rencanakan walaupun berisiko akan kamu lakukan, akan kamu laksanakan. Pergerakan yang pantas, will not think twice. Jikalau itu yang ditarget, itu yang akan dikejar. Walaupun ada kalanya kamu kelihatan pelin-pelan kerana terlalu sibuk memberikan gambaran kepada dia, terlalu banyak fokus at the same time, tetapi kamu tetap maju melakukannya. Dan dia sedar ketika kamu ada fokus, ada target, kamu akan kejar habis-habisan. Maka dia sedar kamu bukan sebatas seseorang yang ngomong doang tetapi kamu akan melaksanakan ini berlandaskan apa yang kamu rencanakan. Apa yang lebih membuatkan dia begitu menganggap kamu ini luar biasa adalah kerana kamu sendiri tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi kamu tetap jalankan sahaja. Kamu sanggup mengambil risiko itu. Nah, di sini teman-teman, Knight of Pentacles, kamu merupakan seorang wanita atau lelaki yang lambat atau cepat menghasilkan keuangan. You don't really care about the speed, but you care about the target. Sama ada lambat, cepat, itu bukan persoalannya. Yang penting, jikalau ada target, perlu dikejar. It's just matter of sooner or later, kamu akan mendapatkan penghasilan. Kamu orang yang pekerja keras. Selain daripada itu, kamu orangnya konsisten. Nah, ini sangat menarik hatinya. Ini kelebihan kamu di mata dia, sehingga kamu diposisikan sebagai seorang yang cukup berstandard kelas tinggi. Jikalau kamu merencanakan sesuatu itu untuk melakukan sesuatu itu, mungkinnya untuk sesuatu yang jangka panjang, kamu konsisten. Tidak hangat-hangat tahi ayam seperti pepatah istilah yang digunakan di Malaysia. Di awalnya begitu hangat dan panas, kemudiannya sejuk. Nah, kamu tidak seperti itu. Tidak seperti hangat-hangat tahi ayam, kamu konsisten. Jikalau kamu diawali dengan sebuah semangat, konsisten all the way. Untuk waktu yang jangka panjang, kamu tetap begitu. Ini memang sikap kamu. Cara kamu melakukan, cara kamu menjalankan hidup kamu, dan kamu orangnya sangat tulus. Sangat pekerja keras, sangat tulus, sangat pandai mencari uang, dan consistent is the key. Maka ini membuatkan dia benar-benar merasakan kamu ini package yang lengkap. Kamu sempurna. Selama ini orang yang secerewet dia ini teman-teman dia ini orangnya very choosy. Dia tidak pernah melihatkan standard setinggi ini, tetapi dijumpai di diri kamu. Kita lihat lagi Selain daripada pandai menghasilkan uang, maaf teman-teman, ini gambar yang perlu saya blok Selain daripada seseorang yang pandai menghasilkan uang kamu sangat bijak berhubung dengan sesiapa sahaja. Jikalau mungkin ini juga indikasi beberapa di antara kamu berjarak jauh, tetapi kamu seperti dapat menghubungi di satu pelusuk dunia ini dengan begitu mudah. You have got everything under your feet. Saya tidak tahu bagaimana terjemahkan ini Seperti walaupun jauh ataupun dekat, kamu dapat manage, dapat mengendalikan sesuatu itu dengan baik. You got everything under your feet. Dari soal keuangan, urusan domestik, orang sekitar, pekerjaan, kerja dan sebagainya dapat kamu uruskan baik-baik. Dia begitu amazed teman-teman begitu teruja akan kemampuan kamu yang dapat berhubung dengan baik, beradaptasi dengan baik dengan orang sekitar kamu. Kamu tidak ada masalah untuk berhubungan dengan orang lain ada kartu yang jatuh. Wow, di sini teman-teman, kamu adalah orang yang cuba mengelak daripada rasa sakit hati. Jikalau ada sesuatu yang akan menyakitkan hati orang lain ataupun kamu cuba hindari.
Dan di sini juga saya menangkap ya, dia menyedari kamu ini sudah banyak kekecewaan di dalam hidup. Banyak perkara yang berlaku di dunia kamu ini yang mengecewakan kamu. Tetapi apa yang terjadi kebalikan? Kamu bangkit lagi berlandaskan kekuatan diri kamu. Ketika kamu menjalankan pengalaman yang cukup menyakitkan, ya, lika-liku kehidupan yang cukup menyakitkan, cukup mengecewakan, kamu bangkit lagi membina dunia baru kamu. Kamu tidak pernah mengenal ya erti berputus asa, tidak tahu bagaimana untuk perbaiki ke depannya, tetapi apa yang terjadi is something new. Dan selain daripada itu, kamu juga berjaya menyembuhkan kelukaan di hati orang lain. Ketika kamu disakiti, ketika kamu menangisi sesuatu yang benar-benar menyakiti kamu, kamu masih mempunyai tenaga dan semangat untuk menyembuhkan kelukaan di hati orang lain. Kerana kamu bukan orang yang mementingkan diri. Nah, di sini kamu mungkin ya sedang menyembuhkan kelukaan di hati kamu, trauma-trauma kamu. Mungkin ada inner child yang terluka. Tetapi bagaimanakah kamu melakukan ini? Dengan menyembuhkan kelukaan di hati orang lain. At the same time, it's like a therapy for you. Ketika kamu membantu orang lain, membantu dirinya, kamu membantu kamu. Kamu mendapatkan timbal balik dari segi kekuatan. Nah, ini yang dia perhatikan. You're amazing. Ya, kamu sebuah package yang lengkap. Di mata si dia ini, kamu sempurna. Dia juga dapat menangkap ya, jikalau ada sesuatu yang selesai dalam hidup kamu. Mungkin ada kegagalan, mungkin beberapa di antara kamu berpisah, bercerai, ditinggalkan. Ataupun mungkin ya ada orang tua yang pergi ya, yang pulang. Sesuatu yang benar-benar mengecewakan kamu ya, maafkan saya. Dia menurut si dia, kamu bangkit lagi daripada keterpurukan titik terendah ini dengan berlandaskan seperti kamu ada energi penyembuhan tersendiri. Nah, begitu ya. Ini yang dia perhatikan. Kita akan lihat lagi ya. King of Swords, teman-teman. Kamu orang yang bijak mencari solusi. Orang yang berstrategik. Tidak akan mengandalkan terlalu banyak ke arah emosi walaupun kamu dikecewakan, sakit hati, sedih. Tetapi kamu akan ketepikan emosi itu. Kerana menurut kamu, jikalau menggunakan emosi ini akan menghambat segala perencanaan strategi kamu. Kamu orang yang benar-benar bijak, tahu mengimbangi emosi dengan intelek. Maka kamu mengasingkan kedua ini ketika kamu perlu melakukan sesuatu. Dan dia merasakan berlandaskan sikap seperti ini, kamu bertindak dengan cara yang cukup bijak ke arah si dia. Maka orang ini benar-benar ya merasakan walaupun kamu banyak kali dikecewakan, kamu susah hati, kamu ingin menangis, kamu mungkin ingin menjerit, kamu masih mengandalkan pikiran kamu yang logik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dia tahu kamu tidak sebarangan ya berlandaskan atau melakukan sesuatu itu berlandaskan emosi sesaat. Dia sangat suka cara kamu menyelesaikan isu-isu ataupun masalah di hidup kamu. Bahawa teman-teman, kamu seorang yang berpegang kepada memori. Seorang yang benar-benar menghargai memori-memori lama kamu. Seperti zaman sekolah, zaman kanak-kanak, di pekerjaan pertama kamu. Kamu orang yang belajar dari pengalaman. Dan kamu tidak pernah ya, bukan seperti kacang yang lupakan kulit. Kamu orang yang tidak pernah melupakan your roots. Kamu orang yang tidak pernah melupakan kamu datang dari mana. Kamu berasal dari mana. Kamu bermula dari titik mana. Kamu senantiasa mengingatkan diri kamu, okey, saya bermula begini. Dia memerhatikan ya, kamu seorang yang benar-benar bukan saja berpegang kepada memori, tetapi kamu menggunakan memori itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki ke depannya. Dan dia sedar segala pelajaran yang kamu pelajari ini berlandaskan bukan saja daripada pengalaman, tetapi juga dari memori kamu. Nah, this is so amazing you guys. Dia merasakan kamu benar-benar belajar dari intelektual, kamu belajar daripada emosi kamu. Dan kamu juga turut belajar ya. Kamu orang yang suka belajar teman-teman. Bukan saja belajar daripada orang yang matang, orang yang lebih tua. Kamu juga belajar daripada kanak-kanak. Nah, dia perhatikan semua ini. Maka menurut si dia ini teman-teman, kamu benar-benar seorang wanita lelaki yang berstandard kelas tinggi. Tahu bagaimana untuk menghormati diri kamu dan tahu bagaimana untuk menghormati orang lain. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya sama ada long distance relationship, pernah jatuh bangun dalam sebuah hubungan yang putus nyambung,
ada bantuan keuangan yang saya lihatkan di sini ya, yang diberikan. Beberapa di antara kamu yang lain juga mungkin ya, saya merasakan seperti kamu berdilin dengan seseorang yang not completely honest with you. Ada perkara yang dia tutupi dari kamu atas alasan-alasan yang tertentu, dan beberapa di antara kamu yang lain berdilin dengan seseorang yang sudah kamu kenali. Mantan kamu, mungkin ya, kamu mengenali dia daripada zaman kanak-kanak dan sebagainya. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya. Sebelum kita membuka kartu ini teman-teman ya, kita cuba lihatkan zodiak terkuat yang terlihat di sini ya. Zodiak terkuat yang terbaca dalam readingan kali ini merupakan Virgo, Pisces, Cancer, Capricorn. Itu mendominasi ya. Virgo, Pisces, Cancer, Capricorn mendominasi readingan kali ini, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Lebih kuat Capricorn dan Virgo. Kita juga ada Taurus, the bottom of the deck tadi, the Hierophant ya, yang berarti earth element ya. Zodiak berelemen tanah ini, Capricorn, Taurus, Virgo mendominasi. Kita juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Saya menangkap lebih ke arah Gemini dan juga Libra teman-teman ya. We also have Aries, Leo, Sagittarius, tetapi kelihatan seperti Sagittarius kuat di sini ya. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Scorpio, Six of Cups. Okay guys, semua zodiak sign hadir dalam bacaan kali ini. Kita lihatkan di sini teman-teman ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seseorang yang menganggap kamu standard kelas tinggi di matanya dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, sama ada kalian masih berkomunikasi, sedikit komunikasi, tidak berkomunikasi, apapun yang terjadi ya, berjarak jauh, berjarak dekat, orang ini mungkin ya jiran tetangga kamu, it doesn't matter. Kita dengarkan teman-teman ya, seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Sama ada kalian berdekatan atau berjauhan. Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini? Seseorang yang menganggap kamu standard kelas tinggi di matanya dia. Okey, di sini ada I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Wow. Guys, this is so amazing. Menurut pemahaman saya ya, kamu tahu apa yang terjadi. Sebahagian daripada penyebabnya ataupun faktor yang mendorong si dia ya menganggap atau memandang kamu sebagai wanita lelaki yang berstandard kelas tinggi kerana kamu berjaya membuatkan dia melepaskan masa lalunya. Orang ini mungkin terlalu berpegang dengan masa lalu, cinta lalu, kisah-kisah yang lalu. Tetapi setelah dia mengenali kamu, dia berhasil melepaskan bayang-bayangan itu sehingga menjumpai sesuatu yang berbau cinta, sesuatu yang kelihatan ataupun berbau kasih sayang yang hanya hadir dari dirimu. Nah, ini terlihat daripada kartu love ini ya, kerana kamu seorang yang penuh dengan kasih sayang. Tanpa kamu dia tidak boleh ya, tidak boleh lagi. Kerana kamu dia berhasil melepaskan semua orang dari masa lalunya. Kamu berhasil seperti menjadi the only person yang dia perlukan. Kerana dengan kamu wujudnya rasa cinta, rasa yang sudah lama mati di dalam hatinya. Kamu hidupkan kembali sehingga dia bisa teman-teman ya melupakan segala-gala orang masa lalunya, trauma masa lalunya. Dia berhasil melepaskan itu kerana kamu. Dan kamu memperlihatkan cinta sebenar di hatinya. Di sini teman-teman, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Dia mulai disedarkan ya ketika mengenali kamu, dia seperti mendapatkan pencerahan pada waktu yang sama daripada alam semesta. Yang memberikan dia cahaya yang terang, seolah-olah memberikan dia energi positif ketika dia bertemu dengan kamu. Seperti memberi green light ya, lampu hijau bahawa kamu adalah orang yang tepat yang disalurkan kepada si dia. Dan dia mendapatkan pencerahan itu dari semesta. Nah, di sini teman-teman ya, my outer experience are a reflection of my internal condition. Selama ini teman-teman ya, apa yang dia pamerkan,
apa yang dia ekspresikan kepada kamu, ini benar-benar datang daripada dalaman. Nah, maka di sini kamu mendapat pandangan ya, dia seperti seseorang yang benar-benar ya, walaupun suka menyendiri, dia kesepian dan dia perlukan perhatian kamu. Walaupun dia mungkin tidak bersedia ke arah komitmen, tetapi dia sangat memerlukan kamu. Apa yang dia tampilkan di luar itu, perasaan dia daripada di luar ya kepada kamu, itu datang daripada dalam. Nah, orang ini sepertinya ya, apa yang gerak-geri yang dia lakukan, itulah yang sedang dia rasakan. Maka ketika kamu merasakan dia melakukan sesuatu, cuba perhatikan ini. Apapun yang dia lakukan kepada kamu, teman-teman, itulah yang dia rasakan di dalam hatinya untuk kamu. Action speak louder than words. Jikalau ada aksi-aksi yang mengindikasikannya dia mungkin membantu membelikan kamu sesuatu, maka fahamilah itulah yang sedang dia rasakan di dalam hatinya untuk kamu. Kerana orang ini sukar mengekspresikan melalui kata-kata, lebih diekspresikan melalui gerak-geri dan aksinya. Itu yang dirasakan kepada kamu ya. Wow, di sini, I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Ketika diberikan pencerahan yang positif, aura positif yang hadir daripada semesta, dia mempercayai itu. Dia sedar ketika dia bertemu dengan kamu, mungkin ya, ketika di awal perhubungan dia agak keraguan. Tetapi alam semesta memberikan dia cahaya penerangan itu, bahawa ini adalah lampu hijau. Dia menemukan orang yang tepat, which is you. Kamu adalah orangnya. Dan dia mendapatkan ya, guidance, petunjuk daripada alam semesta. Kamu adalah orang tepat, orang yang paling tepat yang hadir di dalam hidupnya. Terlihat daripada kartu pertama ya, sehingga berjaya atau berhasil ya, membantu dia melepaskan semua masa lalunya yang menyakitkan. Okey teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir. Sepertinya saya tidak mengambil kartu ya, saya terlupa. It's okay, it's within my reach. Kita akan cuba lihat di sini ya. Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan? Apapun pesan dia ini teman-teman ya, kepada diri kamu. Melalui pembacaan hari ini, seseorang yang memandang atau menganggap kamu standard kelas tinggi di matanya dia. Sebenarnya teman-teman, walaupun dia seorang yang suka menyendiri ya, kamu dapat menangkap dia kesepian. Nah, berlandaskan kesepian, kesunyian ini, mungkin orang yang tinggal seorang diri, mungkin tidak ada keluarga yang terdekat. Apakah kata-kata yang ingin ataupun yang tersembunyi ya, jauh di dalam hatinya untuk kamu? Kita cuba dengarkan ya. Seseorang yang bukan saja menganggap kamu standard kelas tinggi, tetapi mungkin ada kata-kata yang tersembunyi yang tidak dapat dia ungkapkan. Kita cuba bongkar. Kamu sedar enggak yang aku sangat suka mencuri pandang ke arah kamu? Begitu tepat ya. Sudah saya ungkapkan tadi, dia seorang yang tidak akan secara langsung ya memberitahu kamu akan sesuatu perkara, tetapi suka memantau kamu dari kejauhan dan suka curi-curi pandang. Dan kartu ini keluar ya, kamu sedar enggak yang aku sangat suka mencuri pandang ke arah kamu? Nah, curi-curi pandang teman-teman ya, dia sangat suka curi-curi pandang melihat kamu ketika kamu tidak sedar. Begitu sinkron ya. Kita lihat lagi. Ketika aku didiamkan, aku rasa kok. Nah, ini teman-teman. Guys, my Indonesian language is not so good ya. Tetapi saya berusaha. Begini teman-teman. Ketika kamu mendiamkan dia, dia benar-benar merasakan itu. Terasa sekali ya, jikalau dia sedang didiamkan oleh kamu. Ketika kamu sengaja menghindar, mungkin sengaja ingin berikan dia pelajaran dan mendiamkan dia, guys, that's working. It's working. Ini benar-benar berhasil membuatkan dia merasakan kehilangan kamu. Kita sempurna bersama, kita pasangan yang serasi. Di dalam hatinya sudah tentu ya, ini menjawab tema. Kamu adalah standard kelas tinggi di matanya, maka sudah tentu ya, kita sempurna bersama, kita pasangan yang serasi. Serasi itu mengapa teman-teman? Kerana dia juga seorang yang sangat cerewet. Maka kamu menepati cita rasanya yang tinggi. Aku sedar, aku tidak mengungkapkan, tetapi hakikatnya, aku cinta. Wow, this is so amazing ya. Benar-benar seperti sebuah cerita di sini ya. Saya barusan tadi mengungkapkan dia tidak akan mengekspresikan melalui kata-kata, tetapi akan mengekspresikan cintanya melalui tindakan. Dan kartu ini keluar ya. Aku sedar, aku tidak mengungkapkan, tetapi hakikatnya aku cinta.
Dia tidak dapat mengungkapkan, mengekspresikan melalui kata-kata, tetapi perhatikan daripada gerak aksinya yang dia sangat cintakan kamu, ya. Teman-teman, seseorang yang menganggap kamu standard kelas tinggi di matanya sangat mencintai kamu. Mungkin ada perasaan takut, insecurity, tidak yakin, ya, kerana orang ini the hang one, perlu diyakinkan. Maka ketika dia ingin memajukan langkah ke arah kamu, ada keraguan, ya. Dia seperti insecure dengan dirinya, merasakan mungkin dia tidak cukup baik untuk kamu, baik dari segi penampilan, kondisi keuangan. Maka dia perlu diyakinkan. Kamu sangat cantik. Wow, kecantikanmu menggetar seluruh hatiku. Wow, teman-teman, seseorang yang merasakan kamu ini standard kelas tinggi di matanya. Mengapakah begini? Kerana menurut si dia, kamu ini seorang yang sangat cantik, seorang yang tampan. Ketampanan, kecantikan kamu menggetar seluruh hatiku. Dia jadi grogi, ya, seperti gemuruh, ya, ketika berdekatan dengan kamu, dan hatinya akan dugdap begitu, ya, ketika berdekatan dengan kamu, kerana ada crazy, intense chemistry di antara kalian. Maka teman-teman, ini menjawab ke tema, ya, kamu adalah seorang yang standard kelas tinggi di matanya si dia. Okey guys, saya sudah bacakan zodiaknya tadi. Kita akan buka beberapa initial, ya. Okay, I think that's enough. Di sini ada huruf B. Kelihatan, ya? Huruf B Bravo, K Kilo, L Lima, V Victor, M Mike, R Romeo, H Hotel, C Charlie, Z Zulu, T Tango, Q Quebec, dan terakhir sekali ada huruf U Uniform. Teman-teman, apa kata kita ambil satu lagi, ya? Just one. Okey, saya terambil huruf G, teman-teman, ya. G Golf. So we have B K L, V M R, H C, Z T, Q U G. Kelihatan, ya guys? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu, ya, untuk readingan kali ini yang bertemakan kamu adalah standard kelas tinggi di matanya dia. Teman-teman, tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, dan kita jumpa nanti di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.